Nama saya Lala Praselia Suganda Putri dari kelas Manajemen 19I dengan NIM 1189. Saya di sini akan membahas tentang konflik kerja. Pertama-tama saya mulai dari pengertian konflik kerja. Konflik adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya sendiri, orang lain, organisasi dengan kenyataan apa yang diharapkan. Dalam suatu organisasi yang besar, tentu akan terjadi konflik. Ini tidak dapat dihindari. Konflik bisa membuat suatu organisasi menjadi mantap dan berkembang, namun juga bisa membuat organisasi atau perusahaan menjadi gulung tikar. Secara garis besar, konflik kerja yang terjadi terbagi antara dua jenis, yaitu substantif konflik atau konflik antar individu dengan kelompok. Konflik jenis ini sering terjadi karena berkaitan antara individu dengan kelompok atau perusahaan. Masing-masing mempunyai pendirian yang dianggap benar. Contoh, untuk kasus ini adalah konflik yang terjadi antara bagian keuangan dengan bagian penjualan. Bagian penjualan berusaha untuk bisa memenuhi target dengan berupaya menjual produk sebanyak-banyaknya. Dengan demikian, produksi pun harus besar, dan terjadilah konflik. Lalu ada emosional konflik, atau konflik karena dalam diri individu sendiri. Terjadi akibat adanya perasaan marah, tidak percaya terhadap orang lain atau lingkungan sekitar, tidak simpatik terhadap seseorang, takut dengan alasan yang kurang jelas, dan penolakan terhadap lingkungan karena tidak sesuai dengan harapannya. Dalam kehidupan organisasi, pendapat tentang konflik dapat dilihat dari 3 sudut pandang, antara lain, yang pertama ada pandangan tradisional, yang kedua pandangan perilaku, yang ketiga ada pandangan interaksi. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis konflik kerja. Jenis-jenis konflik kerja itu ada konflik interpersonal. Konflik intrapersonal adalah konflik seseorang dengan dirinya sendiri. Ada 3 macam bentuk konflik interpersonal, yaitu yang pertama, konflik pendekatan-pendekatan, yang kedua, konflik pendekatan penghindaran, dan yang ketiga, konflik penghindaran-penghindaran. Lalu ada konflik interpersonal. Konflik interpersonal adalah pertentangan antar seseorang dengan orang lain karena pertentangan berpentingan atau keinginan. Lalu ada konflik antar individu-individu dan kelompok-kelompok. Konflik ini melibatkan individu dengan kelompok. Apabila ada individu yang tidak bisa memenuhi keinginan kelompok, maka ia akan mendapatkan hukuman. Lalu ada konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama. Konflik ini merupakan tipe konflik yang banyak terjadi di dalam organisasi. Konflik antar ini dan status bekerja dengan pekerja manajemen merupakan 2 macam bidang konflik antar kelompok. Dan yang terakhir ada konflik antara organisasi. Nisa dari MN19I. Di sini saya akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau yang biasa kita sebut dengan K3. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Berasal dari bahasa Inggris yaitu kata safety dan biasanya selalu dikaitkan dengan keadaan terbebasnya seseorang dari peristiwa kecelakaan atau insiden atau nyaris celaka atau yang biasa disebut near miss. Keselamatan kerja secara filosofi diartikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil daya dan karyanya. Dari segi keilmuan diartikan sebagai suatu pengetahuan dan penerapan dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Menurut Undang-Undang Pokok Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 1960 Bab 1 Pasal 2, kesehatan kerja adalah suatu kondisi kesehatan bertujuan agar masyarakat bekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani maupun sosial, dengan usaha pencegahan
dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja merupakan penyakit umum. OHSAS 18.001/2007 mendefinisikan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai kondisi dan faktor yang mempengaruhi atau akan mempengaruhi keselamatan dan termasuk pekerja kontrak dan kontraktor atau orang lain di tempat kerja. Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha, tapi juga dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh, merusak lingkungan yang pada akhirnya dapat berdampak pada masyarakat luas. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan satu upaya pelindungan yang diajukan pada semua potensi yang dapat menimbulkan bahaya. Hal tersebut bertujuan agar tenaga kerja dan orang lain yang ada di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta semua sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Sumakmur 2006. Undang-Undang Nomor 2003 Tahun 1992 tentang Kesehatan mengamatkan antara lain setiap tempat kerja harus melaksanakan upaya kesehatan kerja agar tidak terjadi gangguan kesehatan pada pekerja lain, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi berperan dalam menurunkan angka kejadian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja menurut H.W. Heinrich dalam Noto Modzo 2007, penyebab kecelakaan kerja yang sering ditemui adalah perilaku yang tidak aman sebesar 88%, kondisi lingkungan yang tidak aman sebesar 10%, atau kedua hal tersebut di atas terjadi secara bersamaan. Secara umum, penyebab kecelakaan kerja dapat dibagi dalam satu, kondisi berbahaya atau unsafe condition, yaitu kondisi yang tidak aman dari peralatan atau media elektronik, bahan, lingkungan kerja, proses kerja, sifat pekerjaan, dan cara kerja. 2. Perbuatan berbahaya, unsafe action, yaitu perbuatan berbahaya dari manusia yang dapat terjadi antara lain karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaksana, cacat tubuh yang tidak ketara, bodily defect, keletihan dan kelemahan daya tahan tubuh, sikap dan perilaku kerja yang tidak baik. Biasanya kecelakaan menyebabkan kerugian dan penderitaan dari yang paling ringan sampai kepada yang paling berat. Beberapa hal penting yang berhubungan dengan tingginya angka kecelakaan kerja serta penyakit kerja dalam suatu perusahaan meliputi: 1. Tidak dilibatkannya tenaga ahli K3 dan penggunaan metode pelaksanaan yang kurang tepat dalam perusahaan, lemahnya pengawasan terhadap K3, kurangnya memadai kualitas dan kuantitas ketersediaan peralatan pelindungan diri, kurangnya disiplinnya para tenaga kerja dan dalam mematuhi ketentuan mengenai K3, kondisi yang tidak aman dari peralatan atau media elektronik, bahan, lingkungan kerja, proses kerja, sifat pekerjaan, dan cara kerja. 2. Perbuatan berbahaya, unsafe action, yaitu perbuatan berbahaya dari manusia yang dapat terjadi antara lain karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan pelaksana, cacat tubuh yang tidak ketara, bodily defect, keletihan dan kelemahan daya tahan tubuh, sikap dan perilaku kerja yang tidak baik. Biasanya kecelakaan menyebabkan kerugian dan penderitaan dari yang paling ringan sampai kepada yang paling berat. Beberapa hal penting yang berhubungan dengan tingginya angka kecelakaan kerja serta penyakit kerja dalam suatu perusahaan meliputi: 1. Tidak dilibatkannya tenaga ahli K3 dan penggunaan metode pelaksanaan yang kurang tepat dalam perusahaan, lemahnya pengawasan terhadap K3, kurangnya memadai kualitas dan kuantitas ketersediaan peralatan pelindungan diri, kurangnya disiplinnya para tenaga kerja dan dalam mematuhi ketentuan mengenai K3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santana Silain dari MN19I ingin mempresentasikan tentang pengertian stres kerja. Pengertian stres dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Pasal 164 dan Pasal 165. Upaya kesehatan kerja ditunjukkan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan penyakit serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan
Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pekerja di sektor formal dan informal. Pengertian stres kerja. Stres kerja adalah suatu perasaan yang menekan atau rasa tertekan yang dialami karyawan dalam menghadapi pekerjaannya. Gibson 1996 ayat 339 menyatakan bahwa stres kerja adalah suatu tanggapan penyesuaian diperantarai oleh perbedaan individu atau proses psikologis yang merupakan suatu konsekuensi dari setiap tindakan dari luar atau lingkungan, situasi atau peristiwa yang menetapkan permintaan psikologis dan fisik berlebihan kepada seseorang. Setiap aspek di pekerjaan dapat menjadi pembangkit stres. Tenaga kerja yang membentuk sejauh mana situasi yang dihadapi merupakan situasi stres atau tidak. Tenaga kerja dalam interaksinya di pekerjaannya dipengaruhi pula oleh hasil interaksi di tempat lain. Satu, ulasan stres yang dialami melibatkan juga pihak organisasi atau perusahaan tempat individu bekerja. Namun penyebabnya tidak hanya di dalam perusahaan, karena masalah rumah tangga yang terbawa ke pekerjaan dan masalah pekerjaan yang terbawa ke rumah tangga dapat juga menjadi penyebab stres kerja. 2. Mengakibatkan dampak negatif dari perusahaan dan juga individu. 3. Oleh karenanya diperlukan kerjasama antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan persoalan stres tersebut. Sebenarnya stres kerja tidak selalu membuahkan hasil yang buruk. Dalam kehidupan manusia, selnya membedakan stres menjadi dua, yaitu distress yang destruktif dan eustress. Eustress yang merupakan kekuatan positif yang tinggi. Semakin tinggi dorongan untuk berprestasi, makin tinggi juga produktivitas dan efisiensinya. Demikian pula sebaliknya, stres kerja dapat menimbulkan efek yang negatif. Stres dapat berkembang menjadi tenaga kerja aktif, baik fisik maupun mental, sehingga tidak dapat bekerja lagi secara optimal. Faktor penyebab stres kerja. Ada 4 penyebab stres kerja menurut Gibson 1996 ayat 343 sampai 350, yaitu 1. Lingkungan fisik. Penyebab stres kerja dari lingkungan fisik berupa cahaya, suara, suhu, dan udara terpolusi. 2. Individu. Tekanan individu sebagai penyebab stres terdiri dari konflik peran, stresor, atau penyebab stres yang meningkat ketika seseorang menerima pesan-pesan yang tidak cocok berkenaan dengan perilaku peran yang sesuai. 3. Kelompok.
keefektifan setiap organisasi dipengaruhi oleh sifat hubungan di antara kelompok. Karakteristik kelompok menjadi stresor yang kuat bagi beberapa individu. Ketidakpercayaan dari mitra pekerja secara positif berkaitan dengan peran ganda yang tinggi yang membawa pada kesenggangan komunikasi di antara orang dan kepuasan kerja yang rendah, atau dengan kata lain adanya hubungan yang buruk dengan kawan dan bawahan. 4. Organisasional. Adanya desain struktur organisasi yang jelek atau tidak cocok, politik yang jelek, dan tidak adanya kebijaksanaan khusus. Adapun gejala stres di tempat kerja yang sering terjadi yaitu 1. Kepuasan kerja rendah. 2. Kinerja yang menurun. 3. Semangat dan energi yang menjadi hilang. 4. Komunikasi yang tidak lancar. 5. Pengambilan keputusan jelek. 6. Kreativitas dan inovasi kurang. 7. Bergulat pada tugas-tugas yang tidak produktif. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Deseprianti Lutfia dari kelas MN 19E dengan NIM 19416261 2012-22. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian lingkungan kerja. Secara umum, lingkungan kerja adalah kehidupan fisik, sosial, psikologi dalam perusahaan yang memengaruhi kinerja dan produktivitas karyawan. Beberapa ahli mendeskripsikan lingkungan kerja sebagai segala hal yang ada di sekitar karyawan dan yang bisa memengaruhi mereka dalam bekerja dan menjalankan tugas. Ada jenis lingkungan kerja. Dari pengertian lingkungan kerja tadi, kita simpulkan bahwa lingkungan kerja tidak hanya berupa benda fisik yang bisa disentuh dan dilihat. Lingkungan kerja juga menjadi hal abstrak non-fisik yang memengaruhi kinerja seorang karyawan. Fisik dan non-fisik ini kemudian bisa menjadi dua jenis lingkungan kerja. Yang pertama, ada lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan kerja fisik. Lingkungan kerja fisik adalah segala keadaan yang berbentuk secara fisik yang berada di sekitar tempat kerja. Lingkungan kerja fisik dapat memengaruhi produktivitas karyawan. Lingkungan kerja fisik dapat digolongkan menjadi dua, yaitu lingkungan kerja fisik langsung dan lingkungan kerja fisik yang tidak berhubungan langsung. Contoh lingkungan fisik yang berhubungan langsung adalah meja, kursi, mesin fotokopi, dan yang lainnya. Sedangkan lingkungan kerja fisik yang tidak berhubungan langsung atau membutuhkan perantara antara lain ada kelembapan, suhu, sirkulasi udara, pencahayaan, dan aroma ruangan ataupun yang lainnya. Yang kedua, ada lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan kerja non-fisik adalah keseluruhan hubungan yang termasuk dalam urusan kerja, seperti hubungan karyawan dengan pimpinan maupun hubungan karyawan dengan karyawan lainnya. Jenis lingkungan kerja non-fisik utamanya berpengaruh juga dalam produktivitas karyawan. Oleh sebab itu, perusahaan hendaknya wajib menciptakan lingkungan kerja non-fisik yang mendukung kerjasama antar seluruh elemen dalam perusahaan. Lingkungan kerja non-fisik setidaknya harus terbuka dan suportif, supaya karyawan merasa dihargai dan didukung. Bila lingkungan kerja non-fisik ini tidak baik, maka kinerja akan terganggu. Adapun pengaruh lingkungan kerja dengan kinerja karyawannya. Nah, jenis lingkungan kerja fisik maupun non-fisik sangat berpengaruh terhadap kinerja dan produktivitas karyawan. Ketika karyawan berada di lingkungan yang sangat mendukung ide kreatifnya, ia akan bekerja lebih efektif dan menghasilkan pekerjaan yang sangat maksimal. Sebaliknya, jika jenis lingkungan kerja dia tidak mendukung karyawannya dan keseluruhan operasional kerja, maka akan sulit memperoleh sistem kerja yang efisien dan efektif.
Selain itu, pemberian reward kepada karyawan juga bisa membawa aura positif kepada lingkungan kerja. Pemberian reward pun bisa di dalam berbagai bentuk, salah satunya lewat voucher yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Salah satu voucher yang bisa dijadikan pilihan ialah Sodeko Rewards Pass. Dari penyedia layanan voucher Sodeko, dengan voucher hadiah ekonomis yang satu ini, karyawan bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan harga yang lebih murah. Kinerja di kantor pun juga lebih baik lagi karena sudah mendapatkan reward tersebut. Selain itu, karyawan juga terpacu untuk mendapatkannya juga. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya karyawan merasa dihargai dan didukung. Bila lingkungan kerja non-fisik ini tidak baik, maka kinerja akan terganggu. Adapun pengaruh lingkungan kerja dengan kinerja karyawannya. Nah, jenis lingkungan kerja fisik maupun non-fisik sangat berpengaruh terhadap kinerja dan produktivitas karyawan. Ketika karyawan berada di lingkungan yang sangat mendukung, ide kreatifnya ia akan bekerja lebih efektif dan menghasilkan pekerjaan yang sangat maksimal. Sebaliknya, jika jenis lingkungan kerja dia tidak mendukung karyawannya dan keseluruhan operasional kerja, maka akan sulit memperoleh sistem kerja yang efisien dan efektif. Selain itu, pemberian reward kepada karyawan juga bisa membawa aura positif kepada lingkungan kerja. Pemberian reward pun bisa di dalam berbagai bentuk, salah satunya lewat voucher yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Salah satu voucher yang bisa dijadikan pilihan ialah Sodeko Rewards Pass. Dari penyedia layanan voucher Sodeko, dengan voucher hadiah ekonomis yang satu ini, karyawan bisa memenuhi kebutuhan mereka dengan harga yang lebih murah. Kinerja di kantor pun juga lebih baik lagi karena sudah mendapatkan reward tersebut. Selain itu, karyawan juga terpacu untuk mendapatkannya juga. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.